Topik berikutnya adalah metodologi penelitian yang disadur dari beberapa buku dan disadur oleh Bambang Sugiono Agus Purwono Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan adalah membahas tentang definisi, model dan cara ilmiah, tujuan dan kegunaan penelitian, teknik sampling dan teknik pengumpulan data, penelitian tanpa hipotesis, penelitian kualitatif, dan validitas, objektivitas, dan reliabilitas. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kalau kita gambarkan modelnya adalah metode penelitian adalah dengan cara ilmiah. Cara ilmiah ada 3, rasional, empiris, dan sistematis. Untuk mendapatkan data, datanya harus valid, tujuannya ada tujuan tertentu, yaitu terdiri dari penemuan data, pembuktian data, dan pengembangan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah kegunaan tertentu, memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Cara ilmiah, artinya rasional, berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data valid dan tujuan. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan penelitian, penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Tujuan penelitian, penemuan berarti data yang diperoleh adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang akan muncul. Memahami berarti memperoleh suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan masalah berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Teknik sampling ada 2 macam, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ada beberapa yang perlu di simple random sampling, proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling, sedangkan yang non-probability sampling terdiri dari systematic sampling, quota sampling, yang ketiga incidental sampling, keempat purposive sampling, keenam sampling jenuh, yang keenam adalah snowball sampling. Teknik pengumpulan data ada 4 macam. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview, dokumen, dan triangulasi atau gabungan. Observasi terdiri dari partisipatif, 2 terus terang dan tersamar, yang ketiga tak terstruktur,
Yang interview adalah structure, semi-structure, unstructure. Dokumen dari tulisan, gambar, karya-karya monumental. Sedangkan yang keempat adalah metode triangulasi atau gabungan. Penelitian tanpa hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Penelitian kualitatif yang lain adalah penelitian eksploratif yang jawabannya masih dicari dan sukar diduga. Yang ketiga tentu sukar ditebak apa saja atau bahkan tidak mungkin dihipotesiskan. Pengujian hipotesis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis kasus negatif atau negative case analysis. Penelitian kualitatif prinsipnya menggunakan pendekatan induktif, tipe atau formatnya adalah deskriptif kualitatif, caranya adalah menjauhi statistik, mendekati makna, mendekati ketajaman analisis logis. Yang keempat modelnya adalah induktif. Validitas, objektivitas, dan reliabilitas. Validitas terdiri dari interval validity, derajat akurasi, desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Yang kedua, external validity, derajat akurasi apakah penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Objektivitas berkenaan dengan derajat kesepakatan atau interpersonal agreement antar banyak orang terhadap suatu data. Reliabilitas terdiri dari satu bersifat majmuk atau ganda, dua dinamis selalu berubah, tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Validity, ada beberapa validity yaitu descriptive validity, interpretative validity, theoretical validity, evaluative validity, dan generalizability. Validity refer to the question of whether or not one measurement or phenomenon is true. Sudah dijelaskan di awal. Uji keabsahan dapat dilakukan dengan triangulasi, pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti apa yang dikemukakan oleh Burgers dengan strategi penelitian ganda, mixed method atau meta method, Dengsim dengan triangulasi, yaitu melalui konsultasi dengan dosen, seminar hasil, kemudian di seminar internasional kan, sehingga ada masukan atau triangulasi pendekatannya. Ada beberapa terminologi tentang triangulasi. Yang berikutnya ada beberapa riset yang terdiri dari mix method, yaitu qual riset, kualitatif dan kuantitatif riset. Ada ringkasan, kemudian soal-soal latihan, referensi, juga biodata dari Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya.